through the haze, can't find my way, fading light each day, lost in this maze. Dreams slip through my hands like grains of sand. Heart can't understand, life makes no plans. In the shadows. Hasil imbang yang diraih Indonesia atas Australia sejatinya patut untuk disyukuri. Karena bagaimanapun, reputasi Australia di sepak bola Asia memang begitu mentereng. Dan abaikan aja bacotan pengamat lokal yang pasti nanti akan mencari-cari bahan buat menyudutkan Shin Tae-yong. Intinya, modal 2 poin ini benar-benar sangat berharga untuk menyambut 2 laga lainnya di bulan Oktober melawan Bahrain dan China. Sementara itu, publik Australia kini benar-benar respect ke Indonesia, di mana mereka juga tidak sungkan untuk meminta maaf karena telah menganggap remeh pasukan Garuda hanya karena di Piala Asia menang 4-0. Namun melihat pertandingan yang terjadi, fighting spirit Indonesia untuk menolak kalah harus diakui luar biasa. Malah yang ada, fans Australia ini meluapkan kemarahannya pada federasi serta pelatih mereka sendiri. Sebab gimana bisa tim seperti Australia gagal mencetak 1 gol pun di 2 laga awal plus belum pernah menang dan kini terdampar di posisi 5 di bawah Indonesia. Dan dari semua itu, sebagian besar dari mereka sepakat kalau inilah saatnya bagi federasi untuk memecat Graham Arnold. Hope is just a myth. Every turn and twist, struggling to exist. Deg-degan. Sudah pasti siapapun fans timnas Indonesia yang nonton pertandingan melawan Australia dibuat senam jantung. Sebab harus diakui, kalau nyaris sepanjang laga, pertahanan Garuda dihajar kanan kiri oleh pasukan Kangguru. Beruntung para pemain yang tampil plus aksi gemilang Martin Pos sukses mengamankan 1 poin dari tim langganan Piala Dunia tersebut. Memang kalau ada yang bilang, kok tim kita mainnya diserang terus? Kok kita sulit banget buat menyerang? Ya, fair aja. Emang begitu level tim yang mainnya udah sekelas Piala Dunia. Lagi pula, pemain Indonesia kan secara usia dan pengalaman belum ada yang pernah merasakan pressure sehebat itu. Dan bagi yang belum tahu, tim yang dikeluarkan Australia di laga melawan Indonesia adalah tim yang di Piala Dunia 2022 kemarin sukses lolos ke 16 besar dengan status runner-up grup D di bawah Prancis. Yang mana dalam perjalanannya, The Socceroos mampu menang atas Tunisia dan juga Denmark sehingga berhak lolos mendampingi Prancis. Nah, di 16 besar sendiri, mereka cuma kalah 2-1 atas sang juara Argentina. Jelas dari sini kan udah kelihatan. Kalau dari sisi pengalaman udah beda jauh. Jadi apapun itu, hasil imbang ini adalah hasil yang fair untuk Indonesia. Voices in my head, dice I haven't read, feeling so misled, hanging by a thread. Dark skies closing in, start again within, fight what lies within, break this mannequin. In the shadows, in the mist, hope is just a myth. Every turn and twist, struggling to exist. Yap, menanggapi hasil yang ada, Graham Arnold mengaku sangat kecewa lantaran segala serangan yang dibangun mentah begitu saja, terutama berkat aksi Martin Pos. Kemudian ia juga menyebut kalau secara mental dan fighting spirit Indonesia benar-benar mengalami peningkatan yang signifikan. Saya sudah bilang sebelumnya, kami banyak gagal memanfaatkan peluang dan kami tidak bermain dengan nyaman. Kami gagal memanfaatkan peluang. Saya harus akui saya kecewa dengan apapun itu dan juga pada game pertama. Namun ini baru laga lainnya. Masih ada 8 laga lagi dan kami harus melakukan apapun untuk lolos kualifikasi. Pemain telah menunjukkan upaya tinggi dan benar-benar bekerja keras. Mereka bisa menciptakan 5-6 peluang emas. Namun, kalian bisa lihat man of the match kali ini dari Indonesia. Seperti yang kalian lihat, dia menciptakan banyak penyelamatan yang bagus. Selain itu, para pemain Indonesia juga sudah berkembang dan cukup membuat kami kesulitan. Ucap Arnold usai laga. Di sisi lain, Coach Shin sendiri mengaku sangat salut dengan etos kerja para pemainnya, yang mana beliau paham kalau secara kualitas dan pengalaman, Australia lebih unggul. Namun fighting spirit dan bermain dengan kebanggaan atas nama Indonesia itulah yang membuat mereka nggak mau dihajar begitu aja. Dan Coach Shin pun mengaku cukup puas dengan hasil ini karena mampu mengambil 2 poin dari tim yang secara level sekali lagi udah langganan Piala Dunia. 보신 것으로
상당 경기했고, 물론 우리가 좀 밀렸다고 얘기할 수도 있지만 선수들의 정신적인 모든 면에서 우리랑 대단하게 경기했고, 우리 선수들이 너무 열심히 해줬고, 앞으로도 우리는 발전할 수밖에 없는 팀으로서 성장했다. 우리 모든 선수가 너무나 열심히 해준 거에 대해서 아주 감사하고 고맙게 생각하고 있습니다. 감사합니다. Sementara itu, publik Australia sendiri mengaku respect dengan semangat juang timnas Indonesia. Bahkan sebagian besar dari mereka juga meminta maaf karena telah meremehkan Indonesia. Dan dari semua itu, tentu saja kemarahan atas Graham Arnold pun makin tidak bisa dibendung. Sebab dalam 2 laga terakhir, tim Kangguru sama sekali gagal menang, plus gagal pula mencetak 1 gol pun. Atas dasar itulah, mereka mendesak pihak federasi untuk segera memecat Graham Arnold. Karena setelah ini, tim Kangguru akan menjalani laga berat melawan China dan juga Jepang. Kalau China sih sepele ya, tapi Jepang itu loh yang bikin mereka ketar-ketir. Bayangin aja, match pertama menang 7-0 dari China. Dan di match kedua, menang dari Bahrain 5-0 di kandang Bahrain. Itulah kenapa publik Australia nggak mau negara mereka bernasib sama. Lagi pula, harga diri mereka seolah terinjak usai kini terdampar di posisi 5 di bawah 1 tingkat dari Indonesia di posisi 4. Hope is just a myth. Every turn a twist, struggling to exist. Voices in my head, dice I haven't read, feeling so misled, hanging by a thread. Dark skies closing in, start again within, fight what lies within, break this mannequin. Yap, terlepas dari apapun, apa yang terjadi biarlah terjadi. Yang terpenting, sekarang gimana caranya menjaga momentum ini untuk dibawa ke Bahrain dan China pada Oktober nanti. Dan kalau boleh jujur, kami merasa yakin kalau melawan Bahrain serta China, peluang Indonesia untuk meraih 3 poin lebih terbuka. Sebab ya gitu, nggak tahu kenapa kalau main away malah lebih bagus. Apalagi pakai baju putih, keren abis. Dan sebagaimana Pak Erick Thohir bilang, kalau proses Meshil Girls dan Eliano Rangers akan sebisa mungkin dikebut agar Oktober udah bisa main. Tapi perlu diingat juga, masalah timnas yang sampai sekarang masih jadi PR yakni tetap soal finishing. Moga-moga aja Indonesia bisa segera mendapatkan atau menemukan sosok goal getter yang benar-benar bisa Coach Shin andalkan. Sebab selama ini, kasihan sumpah lihat peran Wahaji, mana ia dituntut maju mundur, jemput bola buka ruang, tapi giliran udah dibukain ruang, gak ada yang bisa maksimalin. Pokoknya Ragnar ini bukan tipe goal getter, begitu pula Rafael ataupun Marcelino hingga Witan. Jadi intinya, real striker itu beneran butuh. Sananta, Dimas, dan Hoki mungkin bagus. Tapi kalau melihat level yang dihadapi di round 3 ini, buat kami masih belum cukup. Bukan jelek loh ya, tapi belum cukup. Harapannya sih mereka bisa step up, tapi kalaupun belum, ya mudah-mudahan penyerang baru bisa jadi solusi. Kan gitu. Pokoknya tetap maju Garudaku. Terima kasih udah berjuang mati-matian. Apapun hasil akhirnya nanti di round 3 ini, kami akan tetap bangga asalkan kalian memberikan segalanya di atas lapangan. Prinsipnya satu, kita boleh kalah kualitas, tapi jangan kalah fighting spirit, oke? To exist.